Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, selamat pagi. Saya percaya di pagi hari ini semua yang ada di ruangan ini memiliki satu kerinduan, satu yang hati yang haus untuk memperoleh setiap apa yang telah Allah janjikan bagi kita. Amin. Saudara-saudari, judul daripada khotbah saya di pagi hari ini adalah janjinya tidak pernah meleset. His promise never misses. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Suatu kali ada kisah nyata di negeri Sakura, di mana seorang profesor bernama Ueno memiliki piaraan anjing kesayangan yang sangat dicintainya, namanya Hachiko. Profesor Ueno berumur 53 tahun, dan tentu karena dia seorang profesor, dia adalah seorang dosen di mana mereka tinggal di Shibuya. Dan tiap-tiap kali ke kampus pasti dia naik kereta api. Suatu kali ketika pada waktu tanggal 21 Mei 1925, cuaca begitu dingin karena itu adalah hujan salju dan menyelimuti kota Shibuya. Sehingga cuaca dingin itu sampai dinginnya menusuk sampai ke tulang. Dan di pagi hari tentu karena Ueno ingin mau berangkat, sebelum dia berangkat, ia bersama dengan piaraannya Hachiko bermain. Dan kemudian tiap-tiap kali Ueno pergi ke stasiun, selalu Hachiko menemani dia, menghantarkan dia. Dan nanti pulang, biasanya jam 3, Hachiko sudah ada di terminal Shibuya. Saudara-saudari, di tanggal 21 Mei itulah Hachiko menemani menemani Ueno, dan akhirnya sebelum berangkat, kemudian kereta api membunyikan klakson yang sangat panjang pertanda untuk masuk ke gerbong kereta. Dan sebelum masuk gerbong kereta, Ueno dengan Hachiko bermain dulu. Ueno mengelus-elus Hachiko sambil memeluk dan kemudian mencium Hachiko. Lalu Hachiko memberikan gonggongan yang kecil, pertanda bahwa tetap aku menanti Tuanku. Saudara-saudari, tak diduga pertemuan itu adalah menjadi pertemuan terakhir dalam perjalanan mereka, dalam persahabatan sebagai tuan dan sebagai piaraan, atau sebagai, katakanlah, anjing yang menemani tuan. Di mana pada waktu itu Ueno masuk ke gerbong kereta dan kemudian sampai ke kampus dia mengajar. Hachiko pulang ke rumah dan kemudian Ueno tak diduga ia mengalami serangan jantung. Dan pada saat itu dia mengalami serangan jantung, tak bisa tertolong, langsung meninggal. Dan pada waktu ia sudah meninggal, ia tidak dibawa ke Shibuya, tapi dibawa pulang ke kampung halamannya dia tinggal, di mana ia lahir. Di sana saudaranya ada, dan akhirnya di sana juga lah ia dimakamkan. Sementara Hachiko pergi ke stasiun Shibuya jam 3. Sampai malam hari, dia sambil melihat dan menunggu kereta yang datang. Semua dia perhatikan baik. Ternyata sampai malam hari, tuan yang dinantikan tidak datang. Pulang ke rumah, besoknya lagi dia datang. Dan itu dilewati selama 10 tahun. Tiap-tiap jam 3 sore, dia pergi ke stasiun Shibuya untuk menanti tuan. Tapi tuannya tidak ditemukan. Tersebar kabar itu di Shibuya dan kemudian mereka melihat
pergi melihat anjing namanya Hachiko untuk membujuk dia pulang, dan hanya sekedar mungkin mengunjungi saja. Tetapi betapa dikagetkannya seorang pekerja atau pegawai stasiun pada tanggal 8 Maret. Ia menemukan seekor anjing yang mati terbujur kaku, menunggu di stasiun di dalam kesetiaannya menunggu tuannya namanya Hachiko. Dan akhirnya Hachiko dikuburkan, dan sampai hari ini ada satu patung di stasiun Shibuya. Kalau nanti saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, diberkati Tuhan, pergi ke Jepang, boleh mampir di negeri Sakura di terminal Shibuya. Anda akan menemukan di sana patung Hachiko dan seorang tuan namanya Ueno. Itu penghormatan tertinggi yang diberikan kepada Hachiko atas kesetiaannya kepada tuannya, menanti sampai ia mati, tuannya toh tidak pernah ketemu lagi. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ini adalah penghormatan tertinggi kepada tuannya oleh Hachiko adalah kesetiaannya menunggu Tuhan. Saya percaya di dalam hubungan siapapun kita, kalau kita memberikan penghormatan tertinggi adalah setialah kepada pasangan. Apapun itu. Penghormatan kita kepada Tuhan adalah kesetiaan kita untuk menanti Dia. Amin. Kalau kita menghormati Tuhan, apapun tantangan yang kita hadapi, kita tetap setia menanti Tuhan. Sebagaimana para murid-murid pada waktu itu ketika Yesus sebelum naik ke sorga, ia bersama dengan murid-muridnya, dan kemudian habis itu makan bersama dengan murid-muridnya, dan kemudian Yesus berkata kepada mereka, sebentar aku akan naik, aku akan pulang ke rumah Bapa, dan setelah aku pulang aku akan memberikan seorang penolong bagi kamu. Aku akan minta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong bagi kamu, yaitu Roh. Dan karenanya ia berkata kepada murid-muridnya, waktu ia sebelum naik ke sorga, ia berkata, janganlah tinggalkan Yerusalem. Sebab sebentar lagi setelah aku naik ke sorga, pribadi yang aku janjikan itu akan turun atasmu. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi dalam kehidupan para murid-murid? Sebagaimana yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kenapa Tuhan ingin memberikan Roh-Nya dalam hidup kita? Dan Dia janjikan dan kemudian Dia berikan, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya? Apa pentingnya, apa fungsinya di dalam kehidupan orang percaya? Kalau apa yang dituliskan dalam Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan kepada kita begini saudara. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera.
Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, saya percaya setiap kita ingin hidup dalam ketenangan, bukan? Ingin hidup dalam ketentraman. Ya, itu yang Allah berikan kepada kita. Dan kapan kita akan menikmati itu? Kapan kita akan mengalami hal itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan? Bahwa dikatakan di situ, bila roh itu turun dari atas. Bila Roh Kudus, bila roh itu dicurahkan kepadamu. Maka dikatakan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Orang percaya yang tidak dipenuhi, yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus akan menjadi pribadi yang mengalami padang gurun. Mengalami kekeringan. Ya. Tidak hidup berbuah. Kristen sih Kristen, ibadah tiap minggu iya. Tetapi pulang dari tempat ibadah, tetap sepanjang hari mengalami kekeringan. Hidup dalam kegelisahan. Hidup di dalam ketakutan. Hidup di dalam kekhawatiran. Saudara-saudari, banyak orang Kristen, saya temukan hal itu. Tidak jauh beda dengan orang-orang duniawi yang tidak percaya kepada Kristus. Hidupnya sama saja. Hanya bedanya di KTP-nya orang Kristen. KTP, orang Kristen KTP. Orang Kristen tanpa pertobatan. Itulah kehidupan banyakkan orang Kristen. Menjalankan ibadah setiap minggu. Rajin ke gereja. Tenteng Alkitab setiap minggu. Bahkan di HP-nya. Semua terjemahan Alkitab ada. Tapi why? Sama hidupnya dengan orang duniawi. Lagi sakit, pergi kemana? Bapak Ibu yang jawab, saudara. Saudara-saudari, apa yang terjadi ketika Roh Kudus itu tercurah dalam hidup kita? Hal yang terjadi adalah pembaharuan rohani. Mengalami pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup tidak lagi sama seperti hidup lama. Ia akan mengalami satu pembaharuan pikiran. Dari pembaharuan pikiran mengalami pembaharuan perilaku. Amin. Hidupnya tidak lagi orientasi duniawi. Ya. Hidupnya tidak lagi orientasi harta duniawi. Bukan tidak perlu harta itu, Bapak Ibu. Hidupnya orientasi. Apa yang dicari orang tua? Epeng, epeng, epeng. Apa yang dicari orang tua siang, malam, pagi, petang? Lui, 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 lui. Wait. Tidak salah cari duit. Karena memang kita butuh duit. Kecuali Bapak Ibu nggak butuh duit. Kalau ada punya duit, kasih ke saya karena saya butuh duit. Semua kita di sini butuh duit, bukan? Tetapi bukan itu adalah menjadi prioritas kita. Orang Kristen yang mengalami pembaharuan itu pasti orientasi hidupnya adalah cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Amin. Amin. Itu benar. Mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Jadi terjadi pembaharuan. Prioritas di dalam hidupnya itu berbeda. Ya, orientasi hidupnya, utama hidupnya adalah yang utama hidup dalam Tuhan terlebih dahulu. Orang Kristen padang gurun, kalau Roh Kudus turun atas hidupnya, akan mengalami hidup yang berbuah-buah. Amin. Hidup yang berbuah itu artinya hidupnya penuh dengan kasih. Hidupnya itu penuh sukacita sekalipun banyak masalah di sekitarnya. Hidupnya tetap bahagia, hidupnya tetap damai,
Sekalipun ada banyak tantangan yang sedang dihadapi. Karena ia tahu persis, ada roh Allah ada di dalam hidup. Hidupnya itu akan menjadi saksi. Hidupnya itu adalah menjadi berita baik. Suratan terbuka. Suratan Injil, suratan baik. Yang dilihat banyak orang. Yang dirasakan oleh banyak orang. Hidupnya berubah. Pergaulannya kalau dia anak muda bukan seperti pergaulan orang duniawi. Kalau orang dunia, saya baca saudara, saya pernah lihat di YouTube. Dia tanya anak muda sekarang. Berkata begini, dalam di YouTube itu. Bahwa Pak, sudah berapa lama pacaran? Oh sudah lama, sudah 1 tahun. Ngapain saja? Lalu dilanjutkan. Kamu sudah coba belum? Apanya yang dicoba? Tahu maksud saya? Anak muda gaya pacarannya sekarang ya nulis dulu baru baca. Ngerti maksud saya? Ngerti nggak maksud saya? Oh kasih dulu tintanya. Urusan yang lain belakangan. Sesungguhnya orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, orang Kristen yang Roh Kudus berdiam di dalam dirinya, dia baca dulu. Ngerti maksud saya? Dia baca dulu, Pak. Ini yang sedang berteman dengan dia ini siapa sih? Roh Kudus akan terus bekerja di dalam dirinya untuk memperingati kamu, hati-hati bergaul. Hati-hati bersahabat. Ya, itu yang di depanmu itu, yang berada di sampingmu itu, perlu kamu waspadai. Jangan sampai kamu ternoda terlebih dahulu, habis itu kamu ditinggalkan. Hidupnya berbuah. Dalam pergaulan anak muda, pasangan muda-mudi, mestinya kekudusan selalu dijaga. Amin. Kesucian. Banyak anak muda sekarang, urusan virgin itu nggak terlalu penting. Padahal itu penting. Karena itu adalah hidup dalam kekudusan. Perhatikan, kalau kita memahami betul tentang ketika pada waktu manusia diciptakan oleh Tuhan. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Sebelum Tuhan menjadikan mereka satu, apa yang Tuhan kerjakan bagi mereka? Memberkati mereka. Jadi mana yang duluan? Anda diberkati atau store duluan? Diberkati dulu saudara. Barulah ada hubungan suami. Banyak anak muda sekarang melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan. Hidup orang Kristen berbuah. Salah satunya untuk anak muda selalu jaga kekudusan. Amin. Amin. Jaga kekudusan. Penting. Yang kedua saudara adalah terjadi pembaharuan dalam setiap orang. Orang akan hidup dalam kebenaran dan keadilan. Hidup dalam kebenaran saudara itu akan membuat orang itu menjadi satu keinginan yang dalam. Tidak lagi hidup di dalam kepalsuan. Hidup dalam kebenaran. Hidupnya itu ori saudara. Berarti maksud saya? Ori, orisinil. Dia tidak hidup dalam kepura-puraan. Dia tidak hidup dalam kepalsuan. Tetapi apa adanya. Dan dia tidak malu akan hidup apa adanya itu. Karena ia tahu bahwa yang di dalam ini nih, yang ada ini adalah buatan tangan Tuhan yang istimewa. Amin.
Dia tidak merasa malu, dia tidak merasa minder. Karena dia tahu persis hidupnya adalah buatan tangan Tuhan yang istimewa. Amin. Anda semua adalah orang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Anda diciptakan unik satu dengan yang lain. Anda tidak bisa sama. Cheryl dengan Sarah itu berbeda. Betul nggak? Berbeda. Ada keunikan tersendiri. Itu sebabnya kalau orang tua berkata, anak saya pertama itu beda dengan anak saya yang kedua. Ya memang jelas, saudara. Berbeda, unik. Jadi tidak bisa sama, saudara. Kenapa unik, saudara? Itulah ciri Anda sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Anda adalah pribadi yang mulia. Dan karena Anda adalah pribadi yang mulia, Anda tetap jaga kemuliaan Tuhan yang Tuhan ciptakan itu. Amin. Amin, saudara. Jadi dia memahami betul hidupnya itu adalah hidup dalam kebenaran. Dia tidak mau hidup dalam kepalsuan. Dia tidak mau hidup dalam rekayasa dunia ini. Dia tidak menjadi orientasi hidupnya itu yang saya bilang tadi, duniawi. Tapi orientasinya adalah tetap hidup dalam kerinduan akan firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tahu dirinya itu adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang mulia. Yang membawa kerajaan surga di bumi. Amin. Dia tidak berlaku curang. Dia tidak berlaku menjadi dalam hidupnya itu menjadi tutik. Maaf kalau ada nama tutik. Tukang tipu. Dia tidak mau. Dalam berdagang. Jangan kalau ditanya. Jangan cuan banyak. Oh enggak ada cuan, jual modal doang. Enggak ada yang dagang jual modal doang Bapak Ibu. Semua orang jualan pasti untung. Karena Tuhan berkata, di mana orang itu bekerja, disitulah ia makan. Amin. Itu saudara. Jadi kalau Anda jual dapat untuk besar kecil itu adalah ada di saudara. Anda yang memutuskannya. Jadi kalau ditanya, jangan cuan banyak. Ya bilang, ya namanya juga dagang. Betul nggak? Tetap berkata, ya memang saya cuan dong. Ini tadi saudari Nova mimpin pujian toh. Bang kan jual juga jualan toh. Betul nggak? Bang itu jualan nggak? Jualan. Jualannya apa? Uang yang ditabung itu dikreditkan sama orang. Kalau dikreditkan sama orang dikasih bunga nggak? Kasih bunga. Bunganya itu untungnya. Itu saudara. Jadi jangan-jangan risik kalau berkata, waduh dagang banyak ini. Enggak tergantung saudara. Tergantung saudara mau jujur atau tidak. Jangan yang pas lo bilang asli. Kasih tahu aja. Ya kalau harga bagus, ya barang bagus juga. Betul nggak? Mau cari yang bagus, pasti harganya bagus. Jangan cari harga yang tidak bagus, mau barang bagus. Nggak ada itu saudara. Saya sudah ke apa? Karena tidak ada tempat swalayan yang lebih bagus atau apa katakan eh, mall yang paling bagus di Pangkal Pinang. Ya yang ada cukup ya dalam kantong saya adalah Ramayana saudara. Tiap kali saya ke Ramayana, saya nyari sendal. Ya di situ harganya sih lumayan, tapi diskonnya juga lumayan. Saya suka yang diskon saudara. Itu. Tapi harga diskon itu saya beli ya 1-2 bulan ya putus dia. Saya nggak bisa protes yang sesuai dengan harganya. Betul nggak? Jadi saudara, saya mau katakan begini. Kalau kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, kita hidup berlaku adil.
Jangan protes saudara. Kalau saudara beli barang murah, 1-2 bulan tidak bisa dipakai lagi. Memang demikian. Jangan protes ya untuk hal-hal yang demikian. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Ya, sekali lagi bahwa kalau Roh Allah itu turun atas kita, maka kita akan hidup dalam kebenaran dan keadilan. Kerinduan hati kita itu adalah kerinduan hidup menurut firman Tuhan. Amin. Nah, kalau kita sudah tidak rindu akan firman Tuhan, jangan-jangan roh yang lain yang ada di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus itu tercurah, maka hidup kita hidup dalam ketenangan dan ketentraman. Amin. Ketentraman kita sampai selama-lamanya. Tidak sementara Bapak Ibu. Sampai selama-lamanya. Orang yang dipenuhi oleh Roh itu sekalipun ada badai, sekalipun ada masalah, ada tantangan, dia tetap tenang. Kenapa saudara? Karena ia tahu ada Roh Allah bersama dengan dia. Dan roh yang ada bersama dengan dia itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Amin. Itu saudara. Karena roh Allah itu ada di dalam dirinya. Roh yang lebih besar daripada dunia ini. Badai pun yang dihadapinya dapat ditaklukkannya. Amin. Dia nggak peduli apapun keadaannya. Dia nggak peduli. Saya tadi pagi sempat melihat satu namanya TikTok. Dia berkata begini, hidup sederhana itu hidup yang enak. Hidup sederhana itu hidup yang dapat memiliki waktu banyak, memikirkan hal-hal yang lebih jauh daripada apa yang kita pikirkan. Kalau saudara hidup sederhana itu makan di rumah sudah cukup, itu kan sederhana kan? Makan nasi plus sayur, singkong, daun singkong. Dan kemudian akan ada ikan asinnya. Anda nikmat, itu akan menjadi sesuatu yang membuat saudara menjadi. Tapi kalau dalam pikiran saudara, enak makan di restoran, uang 100.000 tidak cukup di kantong Anda. Tapi kalau hanya makan di rumah, 15.000 pun cukup. Tapi karena keinginan Anda makan di restoran, Anda pusing. Berarti maksud saya, itu sebabnya orang yang hidupnya hidup sederhana, itu jauh lebih tenang hidupnya. Jauh lebih tentram hidupnya. Dibanding dengan hidup yang mau glamor. Hari-hari ini saudara, orang yang hidupnya glamor, mau pamer di media sosial jadi bulian orang. Betul nggak? Betul nggak? Oh ini pasti mesto semuanya. Saudara-saudari, jadi saya mau berkata begini, apapun keadaan yang kita hadapi, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita tetap tenang. Amin. Kita tetap tenang. Kapan itu sampai selesai? Itu sebabnya Bapak Ibu, janji Tuhan yang Ia janjikan bagi kita. Sebagaimana para murid-murid menanti janji Bapa itu saudara. Dan mereka percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah meleset. Maka sikap kita untuk hal itu adalah sabar menanti janji Bapa. Amin. Jangan gerasa gerusu. Ya, jangan tergopoh-gopoh. Ya, jangan punya dorongan yang tidak mau bersabar, saudara. Ya, sebagaimana yang dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar dari pada. Jadi perlu kita menanti. Bersabar, memang menanti itu tidak mudah, saudara. Sama seperti tadi Hachiko, menanti 10
tahun tuannya. Padahal tuannya sudah pergi. Tetapi dalam kesetiaan dia tetap menanti dengan sabar tuannya sampai ia mati. Saudara-saudari, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang hidup itu yang berjanji adalah pribadi yang sanggup dan setia melaksanakan janji-janjinya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, bersabar. Bersabar menanti apa yang engkau dapatkan. Janji dari Tuhan itu. Sebab pada waktunya Tuhan akan berikan. Kalau saudara tidak bersabar menanti, di mana ia suruh Anda menanti, maka ketika ia mencurahkan berkatnya di situ, mencurahkan apa yang dijanjikan, sementara Anda tidak sabar, Anda sudah pergi, saudara akan menjadi rugi sendiri. Perlu menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar itu, saudara, adalah dibutuhkan satu sikap ketekunan. Ya, sebagaimana saudara ketika pada waktu Musa menanti selama 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel dan banyak proses. Yusuf menanti sampai 25 tahun untuk menjadi seorang pemimpin perdana menteri di Mesir, mengalami banyak proses, saudara. Dia harus dijual, dia harus mengalami fitnah, dia sampai masuk penjara, sampai akhirnya dia menjadi perdana menteri. Saudara, masing-masing kita punya proses dalam hidup ini. Amin. Tidak ada sesuatu keberhasilan tanpa suatu proses. Dan karena saudara, dalam proses hidup kita, jangan pernah mengeluh dan jangan pernah tergopoh-gopoh untuk mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan. Ada waktunya Tuhan untuk menyelesaikan itu bagi kita. Amin. Demikian juga Roh Allah dalam hidup kita. Roh Kudus itu yang telah dijanjikan oleh Tuhan, dia pasti berikan bagi kita. Amin. Saudara-saudari, ya Musa, Yusuf, kemudian Abraham menanti anak 25 tahun. Bukan sesuatu waktu yang singkat, saudara. Butuh waktu 25 tahun. Perlu kita bersabar. Menanti sampai Tuhan menggenapi, memberikan apa yang Dia janjikan bagi kita. Bahkan Nuh menanti 120 tahun. Dia adalah pribadi yang saleh. Sampai akhirnya Tuhan menggenapi janji. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya sikap kedua untuk kita senantiasa ya mengalami janji Tuhan itu adalah bertekun dalam doa. 10 hari ini menjadi suatu hari yang kita berdoa setiap hari. Saya nggak tahu di Palembang demikian, tapi di beberapa gereja kita, khususnya GKPB, ya 10 hari berdoa menanti akan pencurahan kudus atau memperingati akan pencurahan Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga. Dan saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ya, mungkin secara fisik kita tidak melihat. Tapi tahu nggak saudara, waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa, ada yang Tuhan kerjakan bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh para murid-murid ketika Tuhan Yesus berkata, janganlah tinggalkan Yerusalem. Yang mereka lakukan adalah bertekun dalam doa dengan sehati, dalam doa bersama-sama. Itu penting. Ketekunan kita. Ketekunan kita itu adalah fokus. Tidak beralih kepada yang lain. Tetapi fokus apa yang Tuhan sedang janjikan. Kita terus memandang kepada Dia. Ya, memperhatikan secara konsisten, tidak mudah putus asa terhadap apapun yang dikerjakan. Tidak mudah putus asa.
Mana Pak Kris? Saya nggak melihat Pak Kris. Oh, guru lagi ngajar sekolah. Saya diberkati khotbahnya. 1 minggu yang 10 hari yang lalu, tanggal 18. Saya rasa waktu dia naik mimbar, itu adalah satu proses panjang dalam hidupnya. Sampai akhirnya dia bisa naik mimbar dan berkhotbah. Semua kita mengalami proses. Tapi proses itu harus kita tetap fokus kepada panggilan Tuhan bagi kita. Kita tetap fokus kepada janji Tuhan bagi kita. Karena pada waktunya Tuhan akan percayakan bagi kita apa yang Ia ingin percayakan bagi kita. Terlebih Roh Kudusnya Ia berikan bagi kita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam, tidak mudah putus asa terhadap apa yang dikerjakan. Paulus mengatakan dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara-saudari, itu perlu kita ketahui. Sehingga apa yang telah Tuhan janjikan bagi kita, kita memperoleh. Dan kemudian dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan. Jadi saudara, perlu kita dalam penantian kita di dalam. Sampai Tuhan berikan kepada kita apa yang Ia telah janjikan. Saya percaya. Dalam 10 hari Anda menanti. Sekalipun itu hanya memperingati ya pencurahan Roh Kudus. Tapi kalau sedang Anda menantikan hari ini di antara kita ini, bahkan mungkin kita semua, Roh Kudus turun atas kita. Amin. Amin. Saudara, sebentar nanti kita akan berdoa untuk hal ini. Biarlah Roh Kudus memenuhi hidup kita. Yang terakhir saudara, sikap dalam menantikan janji Allah adalah senantiasa dipenuhi Roh Kudus. Senantiasa. Tidak sesaat, tapi selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Efesus 5 ayat 18, Paulus mengatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Maksudnya apa saudara? Keinginan duniawi. Jangan engkau alihkan perhatianmu sekalipun dunia itu enak. Menarik. Ya. Ada daya tarik tersendiri saudara. Tetapi semua yang ada di dunia ini itu sifatnya sementara. Gak ada yang kekal saudara. Jabatan itu juga sementara. Ya. Apalagi popularitas juga sementara. Ya. Apalagi saudara, harta benda yang dicari sedemikian rupa dan banyak numpuk saudara juga akan ditinggalkan. Ya. Punya investasi yang sungguh banyak. Tanah di mana-mana jadi tuan tanah. Tahu nanti tanahnya cuma 2 kali 1. Betul nggak saudara? Mobil mewah yang Anda punya mungkin Mercy seri 10. Mungkin Anda punya. Tahu nanti juga naiknya ambulan. Nguing, 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 nguing. Rumah megah yang luar biasa. Tadi sebelum kita ke sini, kemarin kita lihat ada seorang pengusaha yang sangat kaya raya, punya rumah dan punya istri banyak. Tahu juga nanti, ya rumahnya tahu nggak saudara? 70 cm kali 2 meter. Betul nggak? Papannya bukan kayu jati saudara. Triplek. Semua habis. Gak ada. Semua yang ada di dunia ini akan satu yang tidak pernah berakhir. Apa itu? Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu. Tapi satu hal yang tidak pernah berlalu adalah firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya peganglah firman Tuhan. Amin. Ya. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus menyadari bagian yang bisa dilakukan adalah mentaati.
hati yang Roh Kudus kehendaki dalam dirinya. Amin. Taatan kita akan firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita, memperingati kita, memimpin kita, menolong kita supaya kita hidup di dalam. Amin. Sebabnya saya undang para pemusik, para singer naik ke mimbar. Mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita meminta. Biarlah Roh Allah itu menguasai hidup kita. Memenuhi hidup kita. Melawat kita. Menjamah kita. Supaya kita hidup menurut kehendak Dia. Apa yang telah Allah janjikan itu Dia berikan bagi kita semua. Amin. Dan Roh Kudus itulah yang akan menjadi jaminan kepada kita untuk kita dapat memperoleh apa yang telah dijanjikan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Siapa yang rindu akan Roh Allah turun atas hidupnya hari ini? Mari bangkit.